Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Cinta Aini, mahasiswa semester 3 Prodi Studi Agama dengan nomor NIM 933102819. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba dan ruang lingkupnya. Pengertian riba. Riba secara etimologi bermakna ziyadah atau tambahan, serta linguistik riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Secara terminologi, beberapa ulama mendefinisikan riba sebagai, menurut dari madhab Hanafi, mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadah yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut. Menurut Imam Nawawi, mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu. Hukum riba. Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangannya yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pernyataan Al-Quran tentang larangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ianatul Husna. Saya dari Prodi Studi Agama dengan nomor induk 933101919. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu yang ketiga, jenis-jenis riba. Nah, jadi jenis riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba jual beli dan riba utang piutang. Nah, riba jual beli ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada riba an-nasi'ah, ada riba al-fadl, ada riba fudul, dan ribayat. Nah, yang pertama adalah riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran namanya penundaan waktu pembayaran. Yang kedua ada riba al-fadl. Nah, riba al-fadl ini adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran. Selanjutnya, yang ketiga ada riba fudul, yaitu penukaran dua barang sejenis dalam jumlah yang tidak sama. Contohnya, menukar 2 gram emas dengan 2,5 gram emas yang sama. Yang keempat, ada ribayat. Ribayat ini adalah riba yang dilakukan dalam transaksi jual beli yang belum diserah terimakan, namun oleh si pembeli sudah dijual lagi kepada orang lain. Nah, di sini contohnya adalah contoh si A menjual motor kepada si B, tetapi si B belum menerima motor tersebut, tetapi si B sudah menjual motor itu ke si C. Itu termasuk ribayat. Yang kedua ada jenis riba utang piutang. Yang pertama ada riba kordi, yaitu riba dalam bentuk utang piutang atau pinjaman dengan syarat adanya tambahan atau keuntungan yang lebih dari si peminjam uang tersebut. Nah, contoh, si A meminjam uang 10.000 kepada si B dengan syarat si A harus mengembalikan kepada si B itu adalah 11.000. Selanjutnya yang kedua ada riba jahiliyah. Riba ini terdapat pada hutang yang dibayar melebihi dari pokoknya. Hal ini dikarenakan si peminjam tidak mampu membayarnya pada waktu yang telah ditetapkan ataupun penambahan hutang
Nah, jadi pembayaran hutang riba jahiliyah ini adalah akan terus bertambah jumlahnya seiring dengan bertambahnya penundaan waktu pembayaran. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan riba. Yang pertama ada seorang menukar langsung uang kertas dengan satuan 10.000 dengan uang recehan 9.950. Uang Rp50 tidak ada imbangannya atau tidak termasuk, maka uang tersebut adalah riba. Yang kedua, seseorang meminjamkan uang sebanyak 100.000 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% dari pokok pinjaman adalah riba, sebab tidak ada imbangannya. Yang ketiga, seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan 2 liter beras dolok, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras hanya ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Nah, kalau contohnya ini, solusinya adalah menukarkan beras ketan ke beras dolok terlebih dahulu, baru bisa ditukarkan dengan sama jenis beras dolok. Yang terakhir adalah seorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba, walaupun sama ukurannya tetapi beda nilai harganya. Atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat. Yang terakhir adalah dampak riba. Dampak riba ada banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan akibat riba. Yang pertama adalah menyebabkan eksploitasi atau pemerasan. Yang kedua, dapat menyebabkan kebangkrutan usaha bila tidak disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang ketiga, ada menyebabkan kesenjangan ekonomi. Dan yang keempat, riba dapat menimbulkan overproduksi. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat itu turun karena saking melemahnya ekonomi. Yang kelima adalah ringan dosa riba, yaitu seperti hal kita berjima dengan ibu kita sendiri. Itu menurut Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang keenam, bahaya. Riba itu berbahaya untuk masyarakat dan agama. Dan yang terakhir adalah mendapat laknat dan kelak di yaumil kiamah, mereka pelaku riba, Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka, dibangkitkan dalam keadaan gila, dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi, kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah riba merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena riba sangat berdampak buruk bagi perekonomian umatnya sendiri. Nah, riba itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terdiri dari riba qardi dan riba jahiliyah. Dan riba jual beli ada 4, yaitu riba al-nasi'ah, riba al-fadl, riba fudul, dan ribayat. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.